Salam jumpa dalam mata kuliah Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Budaya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil bacaan kami pada artikel yang berjudul Articulating Indigenous Identity in Indonesia, Research Politics and the Tribal Slot, yang ditulis oleh Tania Murelli. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 2, yaitu Susan H.R. Tobing, Yusril Ihza Mahendra, Elita Permata Wijayanti, Leni Agustin, dan saya sendiri, Din Rovita. Pada bagian pendahuluan artikel ini, Tania Murelli mengawali pembahasan tentang masyarakat suku pada masa Orde Baru yang telah dihilangkan dengan garis hukum resmi dengan semboyan nasional persatuan dalam keragaman. Dalam pemerintahan Soeharto, Indonesia adalah bangsa yang tidak memiliki penduduk asli atau bahwa semua orang Indonesia adalah setara. Kategori yang diakui secara internasional sebagai masyarakat hukum adat, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional 169, tidak memiliki padanan langsung dalam sistem hukum nasional Indonesia. Juga tidak ada reservasi atau wilayah kesukuan yang diakui secara resmi. Semboyan nasional Persatuan dalam Keragaman dan tampilan taman hiburan di Jakarta, yaitu Taman Mini, menunjukkan batas-batas yang dapat diterima dari perbedaan budaya Indonesia. Sementara, upaya pembangunan diarahkan kepada kelompok populasi yang rentan, termasuk mereka yang dianggap terpencil atau terasing. Gerakan para aktivis nasional dan relawan internasional yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dihentikan, karena mereka dianggap memaksakan fantasi primitif mereka pada orang miskin yang ingin maju seperti orang Indonesia biasa. Meski demikian, wacana tentang masyarakat adat sempat beredar di kalangan aktivis di tahun-tahun terakhir pemerintahan Soeharto, dan hal itu semakin merebak di pedesaan Indonesia. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dua lokasi, yaitu daerah di dekat Danau Lindu dan di daerah Loje, yang keduanya berada di pedalaman perbukitan Sulawesi Tengah. Saat ini, sebagian penduduknya adalah petani beragama Kristen yang makmur, melek huruf, bertanam padi dan kopi, serta anak-anaknya bercita-cita untuk melakukan pekerjaan pemerintah. Di sisi lain, terdapat sangat sedikit penduduk yang dapat membaca atau berbahasa Indonesia, hanya bekerja di ladang, tinggal di rumah sederhana, dan mempunyai gizi buruk. Namun, di bekas Danau Lindu, obrolan posisi kolektif sebagai masyarakat adat telah diartikulasikan secara persuasif. Konteks langsung dari artikulasi ini adalah kampanye nasional dan internasional untuk menentang pembangunan pembangkit listrik tenaga air di danau. Sebaliknya, di daerah Loje, tidak ada yang mempertanyakan soal petani di perbukitan itu adalah penduduk asli tanah mereka atau bukan. Kehususan identitas mereka pun belum dibuat secara eksplisit. Perbandingan dua lokasi ini menimbulkan masalah politik, mengingat garis resmi pemerintah yang masih kuat bahwa masyarakat adat adalah isapan jempol dari imajinasi LSM yang terlalu dipengaruhi oleh ide-ide impor. Perbedaan antara kedua suku tersebut dapat diartikan bahwa identitas asli yang diartikulasikan di Lindu telah diadopsi secara strategis, bersifat oportunistik dan tidak otentik, serta menyebutnya sebagai penemuan tradisi yang menghadirkan risiko serupa.
Begitu pula diskusi akademis tentang identitas etnis yang dibingkai dalam istilah individualis, yang memberikan gambaran bahwa memaksimalkan aktor yang berorientasi pada tujuan akan beralih atau melintasi batas dalam mengejar tujuan mereka, mendekati pertanyaan tentang identitas dalam istilah konsumen sebagai masalah yang utama. Masalah yang sama dari perspektif lain adalah posisi teoretis yang mungkin menunjukkan bahwa salah satu kelompok menderita dari kesadaran palsu, mungkin untuk lindu dalam mengartikulasikan posisi kesukuan dari yang didefinisikan dalam istilah strata atau kelas, dan untuk Lodge, kegagalan total mereka dalam mobilisasi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pendekatan alternatif terhadap pertanyaan keaslian yang secara teoretis lebih memadai untuk keragaman kondisi dan perjuangan di pedesaan Indonesia, dan berhati-hati terhadap risiko dan peluang politik yang ditimbulkan oleh kerangka tertentu. Yang menjadi argumen Tania Murelli dalam artikel ini adalah identifikasi diri sebagai masyarakat suku atau pribumi tidak dapat dihindari, tetapi juga tidak ditemukan, diadopsi, atau dipaksakan. Konjungsi di mana orang mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat adat, menyelaraskan cara mereka yang terhubung dengan bangsa, pemerintah, dan tempat kesukuan mereka sendiri yang unik, adalah produk kontingen dari agen, karya budaya, dan politik artikulasi. Saat ini, Lodge tidak melihat diri mereka dalam slot masyarakat adat, namun terlibat dalam bentuk kekuasaan sehari-hari yang rutin. Hal ini merupakan salah satu risiko yang bersumber dari perhatian yang diberikan kepada masyarakat adat, di mana ada daerah yang diistimewakan, sementara yang lain diabaikan. Dalam hal ini, konsep artikulasi dan positioning Stuart Hall menjadi pusat analisis penelitian Tania Murelli. Pada bagian berikutnya, dibahas mengenai artikulasi dan pemosisian. Arti ganda artikulasi. Artikulasi adalah bentuk pengekspresian dan atau pengucapan. Artikulasi ganda merupakan proses membentuk identitas kolektif, posisi, atau serangkaian kepentingan eksplisit dan menggabungkan atau mengartikulasikan posisi itu ke subjek politik tertentu, yaitu lebih pada mempertanyakan bagaimana sebuah ideologi menemukan subjeknya, daripada bagaimana subjek fokus pada pemikiran yang tidak bisa dihindari, sehingga memungkinkan kita untuk berpikir bagaimana sebuah ideologi memberdayakan orang agar mereka memahami situasi historis mereka dan masuk ke dalam posisi sosial ekonomi atau posisi kelas sosial mereka. Artikulasi adalah bentuk koneksi yang dapat menyatukan dua elemen yang berbeda dalam kondisi tertentu. Teori artikulasi Stuart Hall merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk memahami berbagai formasi sosial dan sangat efektif untuk menghindari reduksi pemahaman dalam melihat formasi sosial tersebut. Teori artikulasi menjelaskan bahwa pemaknaan terhadap sebuah fenomena budaya bukanlah sebuah proses independen yang terjadi akibat satu penyebab, melainkan merupakan relasi dialogis di dalam sebuah struktur yang dibangun oleh framework atau kondisi tertentu. Formulasi pemosisian. Formulasi Hall menawarkan kerangka kerja untuk menangani dimensi empiris dan politik dalam kaitannya dengan pertanyaan empiris tentang bagaimana celah kesukuan didefinisikan dan ditempati. Konsep artikulasi secara berguna menangkap gerakan ganda pemosisian yang secara bersamaan menempatkan batas-batas yang memisahkan di dalam dari luar,
dan memilih konstelasi elemen yang mencirikan apa yang ada di dalamnya. Fitur ini menjadikan artikulasi kompleks, dapat diperdebatkan, dan tunduk pada artikulasi ulang. Ditegaskan secara positif di satu sisi, artikulasi juga dibatasi dan ditentukan sebelumnya oleh bidang kekuasaan atau tempat pengakuan yang disediakan orang lain. Identitas budaya Stuart Hall. Identitas budaya menurut Stuart Hall adalah bentuk nilai, sejarah, identitas seseorang yang sesungguhnya atau one true self yang merefleksikan pengalaman budaya yang sama yang membawa suatu kumpulan manusia menjadi one people dengan kerangka pikiran yang stabil dan sama. Stuart Hall juga menjelaskan bahwa identitas budaya atau identitas etnis sedikitnya dapat dilihat dari dua cara pandang, yaitu identitas budaya sebagai sebuah wujud atau identity as being, dan identitas budaya sebagai proses menjadi atau identity as becoming. Cara pandang pertama melihat selain dari kesamaan sejarah dan kode-kode budaya yang menyatukan mereka, sudut pandang ini melihat bahwa ciri fisik atau lahiriah mengidentifikasikan mereka sebagai suatu kelompok. Cara pandang kedua adalah bagaimana proses identitas dibangun terus-menerus sesuai dengan kondisi. Artikulasi dan pemosisian. Indonesia adalah negara kepulauan yang berbatasan dengan bagian dalam wilayah yang berbukit dan berhutan, yaitu di pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia Timur. Populasi yang menempati ruang-ruang ini diklasifikasikan oleh negara menurut dua kerangka makna dan tindakan yang agak berbeda. Dan diklasifikasikan oleh aktivis LSM menurut kerangka ketiga yang saling berkontestasi. Kerangka ini masing-masing mempersempit atau menyederhanakan sudut pandang dengan caranya sendiri-sendiri, menyoroti beberapa aspek lanskap dan penghuninya, serta mengabaikan aspek lainnya. Pemerintah Orde Baru secara sepihak mengklasifikasikan sekitar 1 juta orang pedesaan sebagai masyarakat terasing dan terpencil. Program resmi yang dirancang memandang mereka sebagai suku asli primitif yang ditafsirkan secara negatif. Identitas etnis, kekhasan budaya, praktik mata pencaharian, dan ikatan kuno dengan tempat tinggal mereka disajikan dalam dokumen program sebagai masalah, sebagai suku dengan pemikiran tertutup dan defisit pembangunan, yang harus dibantu oleh pemerintah yang bermaksud baik untuk mengatasinya. Pemerintah Orde Baru secara sepihak mengklasifikasikan sekitar 1 juta orang pedesaan sebagai masyarakat terasing dan terpencil. Program resmi yang dirancang memandang mereka sebagai suku asli primitif yang ditafsirkan secara negatif. Identitas etnis, kekhasan budaya, praktik mata pencaharian, dan ikatan kuno dengan tempat tinggal mereka disajikan dalam dokumen program sebagai permasalahan suku dengan pemikiran tertutup dan defisit pembangunan yang harus dibantu oleh pemerintah yang bermaksud baik untuk mengatasinya. Hal ini harus dicapai melalui program resettlement atau pemukiman kembali yang merupakan kelanjutan upaya Belanda yang berupaya mempersempit jarak dalam waktu, ruang, dan adat istiadat sosial antara masyarakat terasing dengan warga negara Indonesia lainnya. Pedoman program resettlement atau pemukiman kembali menetapkan bahwa masyarakat terasing dapat dikenali dari kecenderungan mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak beragama, mempunyai komitmen yang kuat terhadap adat istiadat dan kepercayaan setempat, serta mengalami kekurangan perumahan, pakaian, pendidikan, makanan, kesehatan, dan sarana transportasi. Tania Murelli keberatan dengan definisi ini karena deskripsi tersebut dapat diterapkan pada hampir semua penduduk pedesaan di luar Jawa,
terutama bagi puluhan juta yang terlibat dalam perladangan berpindah atau tinggal di dalam atau di dekat hutan. Oleh karena itu, mengidentifikasi subjek yang sesuai untuk diklasifikasikan sebagai masyarakat terasing adalah sebuah masalah interpretasi dan negosiasi. Berbeda dengan segelintir orang yang diklasifikasikan sebagai masyarakat terasing yang diakui kekhasan etnisnya meskipun secara negatif, mayoritas penduduk yang menempati hutan, pegunungan, atau jenis lahan perbatasan lainnya diklasifikasikan secara sederhana, yaitu sebagai rakyat desa atau orang kampung. Program pembangunan yang dirancang untuk orang-orang seperti itu mengabaikan perbedaan etnis dan menciptakan bentuk-bentuk kehidupan keluarga dan desa yang homogen, serta struktur administrasi yang umum berlaku di seluruh Nusantara. Banyak dari program tersebut mendorong atau memaksakan mobilitas yang melintasi lanskap pedesaan. Mereka terpaksa berpindah ketika negara yang dalam hal ini mengklaim menguasai sebagian besar tanah Indonesia mengalokasikan tanah mereka untuk penggunaan serta untuk pengguna lainnya. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat pedesaan yang miskin dianggap sebagai perambah ilegal, dikenakan pengusiran, dan sanksi lainnya. Oleh karena itu, menjadi penduduk desa biasa atau orang kampung berarti termasuk ke dalam kategori orang yang dihomogenisasi atau disederhanakan identitas etnisnya dan sering dianggap bertentangan dengan undang-undang, kebijakan, dan tujuan nasional. Konsepsi LSM pada masyarakat adat dan tujuan mereka. Visi dan agenda LSM bertentangan dengan dua kerangka resmi yang dikonsepsikan oleh pemerintah. Para aktivis LSM memanfaatkan argumen yang diberikan oleh Gerakan Hak-Hak Adat Internasional, terutama klaim bahwa masyarakat adat memperoleh mata pencaharian yang sehat secara ekologis dari tanah leluhur mereka, serta memiliki bentuk pengetahuan dan kearifan yang unik dan berharga. LSM memberi istilah yaitu masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat asli, dan penduduk asli yang masing-masing dikontekstualisasikan ke dalam perjuangan tertentu. Dukungan untuk masyarakat hukum adat tersebar luas di Jakarta, di mana penderitaan mereka dipandang sebagai salah satu di antara banyak cara, di mana janji-janji demokrasi dan kebangsaan Indonesia tetap tidak terpenuhi. Bagi para aktivis, masyarakat adat adalah perwujudan bentuk murni budaya Indonesia, warisan budaya yang tidak tercemar oleh kolonialisme, westernisasi, dan kehidupan kota. Beberapa aktivis memusatkan perhatian mereka pada kelompok-kelompok yang terisolasi atau eksotik, yang dengan mudah diklasifikasikan oleh pemerintah sebagai masyarakat terasing. Tujuan mereka adalah untuk membalikkan penilaian negatif yang telah ditempatkan pemerintah pada tradisi suku dalam, serta mempertahankan hak mereka dalam mempertahankan cara hidup mereka yang khas, serta menolak keharusan pembangunan yang ditentukan oleh negara yang melibatkan perpindahan atau perubahan secara paksa dan cepat. Bagi aktivis lainnya, istilah masyarakat adat dapat diterapkan tidak hanya pada kelompok yang terisolasi atau eksotik, tetapi juga pada mayoritas penduduk pedesaan Indonesia di luar Jawa. Definisi yang lebih luas ini sama dengan upaya untuk mengembalikan kontrol teritorial, sosial, dan politik negara atau pedesaan, serta memberdayakan puluhan ribu komunitas pedesaan untuk mengelola urusan mereka sendiri.
Tujuan utama dari banyak aktivis adalah implementasi dari ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mengakui hak atas tanah berdasarkan adat. Bagi para aktivis, adat itu dinamis. Selama masyarakat lokal mengelola tanah dan sumber dayanya secara tertib, mereka bisa dikatakan memiliki sistem penguasaan adat. Dalam susunan posisi negara dan aktivis ini, ada banyak kriteria untuk menentukan kelompok mana yang mengisi slot kesukuan atau adat, sama seperti ada banyak agenda untuk masa depan mereka. Artikulasi identitas masyarakat adat ketika ideologi menemukan subjek. Pada bagian berikutnya, Tania Murelli memaparkan pembahasan mengenai kekuasaan dan pembentukan perbedaan budaya, yaitu pada dua masyarakat adat di Sulawesi, yaitu masyarakat di Gunung Loje dan di Danau Lindu. Pada bagian pertama, Tania Murelli memberikan pemaparan mengenai sejarah latar belakang pembentukan masyarakat adat sejak masa prakolonial. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan di pesisir tidak terlalu tertarik dengan detail variasi budaya dan afiliasi etnis pada masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi dan daerah pedalaman. Tujuan utama kerajaan tersebut adalah untuk memonopoli perdagangan serta mengontrol tenaga kerja di daerah tersebut. Akan tetapi, hal itu digagalkan oleh kemampuan masyarakat pedalaman untuk bertahan hidup dengan cara berpindah ladang, tidak terlibat dalam perdagangan, dan mundur atau pindah ke daerah yang sulit diakses ketika harus menghadapi kekerasan atau tuntutan yang tidak masuk akal serta tidak mereka setuju. Dalam hal ini, masyarakat pedalaman mengembangkan identitas positif yang menekankan pada kemerdekaan, otonomi, dan kapasitas mereka dalam hal mata pencaharian dari daerah perbukitan dan hutan. Dalam sejarah, otoritas kolonial Belanda memainkan peranan penting dalam tradisionalisasi masyarakat di daerah pedalaman di Indonesia, khususnya berkaitan dengan kepemimpinan hierarkis yang tersentralisasi. Mereka menggunakan gagasan tradisi dengan tujuan untuk melegitimasi kebijakan kolonial dari pemerintahan secara tidak langsung. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membantu mengkonsolidasikan otoritas para pemimpin tradisional yang ditunjuk oleh Belanda. Dalam hal ini, upaya Belanda untuk mensistematisasikan adat telah membentuk masyarakat adat kontemporer. Masyarakat di Gunung Loje, pembangunan dan sikap masyarakat terhadap pembangunan. Dalam pemaparannya, Tania Murelli menjelaskan bahwa penduduk Loje berjumlah 30.000 jiwa dan menempati pedalaman berbukit dan jalur pantai yang sempit dari semenanjung di sebelah utara Teluk Tomini. Saat ini, mereka terkonsentrasi di Kecamatan Tomini dan Tinombo. Bahasa mereka secara bertahap berkembang menjadi Tiaulo dan Tajio, yaitu bahasa tetangga mereka, serta tidak ada tanda-tanda kesukuan yang menandai perbatasan Loje. Gunung Loje cukup padat dan dibudidayakan, tetapi tidak terlalu subur, jadi mereka tidak mempunyai daya tarik bagi orang luar. Hal ini, menurut Lee, menyebabkan Loje tidak terprovokasi untuk mengartikulasikan kolektif identitas dan batas terkait untuk mengklaim atau mempertahankan wilayah mereka. Masyarakat Loje meninggali bagian lereng Gunung Loje yang lebih kering dan mereka menghasilkan tembakau untuk pasar regional. Sementara itu, masyarakat yang pindah ke pantai selama abad ke-19 menjadikan diri mereka sebagai kelas aristokrat dan menikah dengan pedagang yang pindah dari bagian lain di Sulawesi, terutama dari daerah Bugis, Mandar, dan Gorontalo.
Pada masa itu, model pemerintahan yang dilakukan adalah dengan memilih penduduk dataran tinggi dan pedalaman, serta mengharuskan mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Karena ekspektasi terkait dengan pemerintahan di pedalaman relatif ringan, Belanda tidak perlu menemukan, menyusun, atau merekam praktik adat atau hukum adat Lauge. Mekanisme untuk menyelesaikan aturan pada periode pasca kolonial menjadi agak lebih sistematis, tetapi tidak berubah secara fundamental. Kepala desa yang berpusat di daerah pesisir melanjutkan praktik dengan menunjuk pemimpin di daerah lereng gunung untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban di sekitar mereka. Para pemimpin ini menduduki posisi resmi sebagai kepala dusun atau ketua RT dan kepala urusan adat atau ketua adat. Dalam artikel ini dijelaskan juga, menurut beberapa penduduk yang memegang tanggung jawab dalam mengurus permasalahan adat di Lauge, hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, aturan, dan denda yang mereka lakukan di dusun-dusun di lereng gunung itu tidak diturunkan oleh leluhur, melainkan ditetapkan oleh otoritas di wilayah pesisir pada awal abad ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana. Mereka tidak mengartikulasikan pengertian adat sebagai sesuatu yang khas, diturunkan secara lokal, atau menjadi hal yang penting untuk identitas Lauge. Tentu saja ada banyak kepercayaan dan praktik yang bersifat spiritual yang berkaitan dengan leluhur serta fitur lanskap di Lauge. Akan tetapi, hal ini digambarkan sebagai masalah pribadi atau masalah keluarga daripada sebagai tradisi Lauge. Dalam artikel ini juga digambarkan bahwa pemimpin atau pejabat desa di Lauge menganggap penduduk yang tinggal di pegunungan dan praktik bertani mereka kurang maju dan umumnya menunjukkan sedikit minat pada mereka. Peta desa yang menggambarkan wilayah di pegunungan tidak serinci peta wilayah di pesisir. Beberapa pejabat desa menjelaskan daerah pedalaman seperti daerah yang kosong, walaupun lebih dari setengah populasi desa tinggal di daerah itu. Beberapa dari masyarakat di pesisir mencoba menonjolkan perbedaan antara masyarakat Lauge dan orang asing. Dalam hal ini, masyarakat yang berasal dari Bugis, Mandar, dan lain-lain. Tujuan mereka adalah untuk mendukung klaim mereka sendiri sebagai aristokrat daripada untuk mendorong identitas Lauge yang menyatukan daerah pantai dan gunung. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah Lauge, yaitu ketika perencana pembangunan dari ibu kota provinsi menanyakan kebutuhan pembangunan daerah, pejabat desa menggolongkan masyarakat yang tinggal di Gunung Lauge sebagai masyarakat terasing. Berkaitan dengan upaya pemukiman kembali, mereka telah membantu dalam pembuatan daftar panjang yang berisi nama-nama penduduk yang seharusnya dimukimkan kembali. Pada umumnya, masyarakat Gunung Lauge setuju bahwa mereka adalah bagian dari provinsi, khususnya sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Berkaitan dengan program pemukiman kembali, beberapa orang masyarakat menentangnya dengan alasan praktis. Hal ini disebabkan mereka kurang percaya terhadap prospek mata pencaharian di daerah pesisir, sehingga bersikeras untuk tinggal di tempat mereka berada. Keterlibatan mereka dengan otoritas negara dan pembangunan juga dapat terlihat pada beberapa hal. Misalnya, beberapa orang mengikuti kegiatan kerja bakti, sementara yang lainnya tidak. Beberapa orang pergi ke kantor desa ketika dipanggil untuk mengambil bibit coklat yang diberikan secara gratis, sementara yang lain menduga bahwa apapun pemberian yang ditawarkan kepada mereka mungkin berkualitas buruk. Beberapa orang membayar pajak tanah, sementara yang lain mengklaim dirinya terlalu miskin untuk membayar dan berharap pejabat agar dapat bersikap lunak untuk hal ini. Sejauh ini, ada konteks atau peristiwa
yang memperlihatkan masyarakat di Gunung Lauja telah mengartikulasikan posisi kolektif sebagai masyarakat adat. Tidak ada pemimpin yang tertarik atau mampu mengartikulasikan klaim teritorial di luar tingkat mereka sendiri sebagai dusun. Otoritas utama yang diakui rakyat di daerah gunung adalah pejabat desa, tetapi mereka mencurigai motif kelompok ini dan tidak menyukai ketidakadilan yang mereka terima. Mereka tidak anti pembangunan. Mereka mengambil inisiatif yang meningkatkan peluang mereka untuk dapat diikutsertakan dalam agenda pembangunan negara. Mereka terlibat dengan negara dalam wacana yang sesuai dengan pengetahuan, kebutuhan, dan aspirasi mereka sendiri. Ideologi masyarakat adat belum menemukan subjeknya di daerah pegunungan Lauja. Kondisi seperti saat ini tidak akan membantu orang untuk memahami situasi mereka. Penentangan suku Lindu terhadap proyek pembangunan bendungan. Berdasarkan sejarahnya, pada masa Belanda, di daerah ini dibentuk 3 pemukiman yang terkonsentrasi di sekitar danau. Kedatangan orang dari luar Lindu memberikan pengalaman kepada masyarakat Lindu dalam mengartikulasikan klaim atas tanah leluhur, adat, atau desa mereka. Perebutan sumber daya menciptakan artikulasi, yaitu dengan memilih, merumuskan, dan menyampaikan aturan adat Lindu yang harus diakui oleh pihak di luar Lindu. Permasalahan yang muncul di Lindu, yaitu yang berkaitan dengan pembangunan bendungan, menarik perhatian banyak pihak. Identitas orang Lindu sebagai masyarakat adat yang memiliki pengetahuan dan hak yang berharga terhadap tanah leluhur mereka, dibentuk dengan kuat dalam konteks penentangan terhadap rencana pembangkit listrik tenaga air dan ancaman pemukiman kembali secara paksa. Dalam menghadapi masalah ini, anggota koalisi LSM bekerja sama dengan para pemimpin Lindu untuk menghasilkan dokumen untuk menginformasikan kepada publik dan pembuat kebijakan tentang masyarakat Lindu dan dampak negatif bendungan. Dokumen-dokumen ini menampilkan Lindu sebagai tempat yang unik dan kesukuan dan yang pada dasarnya memiliki integritas yang utuh. Dokumen tersebut berfokus pada fitur budaya yang menegaskan keunikan orang Lindu, kearifan lingkungan, dan spiritual mereka, serta keterikatan mereka dengan lanskap. Aturan manajemen mencakup pengecualian orang luar terhadap penggunaan sumber daya Lindu, kecuali dengan izin dari kepala adat, dan zonasi tanah menurut penggunaan tertentu. Di dalam dokumen tersebut juga terdapat hal-hal berkaitan dengan penggunaan lahan, serta keterikatan orang-orang Lindu dengan fitur penamaan lanskap tempat mereka tinggal. Selain itu, dalam dokumen tersebut juga disajikan gambaran yang memosisikan Lindu dalam kaitannya dengan beberapa bidang kekuasaan. Mereka menekankan bahwa Lindu adalah orang-orang tradisional tetapi sama sekali tidak primitif. Mereka terbukti berhubungan dengan alam dan membawa kebijaksanaan kesukuan, tetapi dengan menekankan ketertiban sistem penggunaan lahan. Tercatat bahwa masyarakat Lindu memiliki standar hidup yang layak, meskipun tidak mewah. Dalam hal ini, mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka seperti penduduk biasa yang tidak membutuhkan perubahan atau perbaikan drastis yang dibingkai dalam bentuk pembangunan. Berkaitan dengan rencana pembangunan bendungan, pemerintah berfokus pada kebutuhan listrik untuk mempromosikan modernisasi dan pengembangan industri di daerah tersebut. Selain itu, pemerintah juga membuat argumen bahwa pemukiman kembali akan membuat masyarakat Lindu lebih berkembang. Mata pencaharian di Lindu dapat dikatakan cukup baik. Untuk alasan inilah,
Perkembangan argumen ini secara konsisten ditolak oleh juru bicara Lindu. Mereka menolak gagasan bahwa mereka membutuhkan segala bentuk pembangunan yang diarahkan oleh negara, dengan memberikan penekanan pada karakter unik dari tempat kesukuan mereka. Melalui kasus ini, berbagai pendekatan bisa digunakan untuk membingkai dan menentang proyek tersebut. Berkaitan dengan kasus material, yaitu yang berfokus pada hilangnya mata pencaharian, serta kasus politik yang berfokus pada hak-hak orang Lindu atas perlakuan yang adil sebagai warga negara, memang menimbulkan perdebatan. Akan tetapi, bentuk artikulasi yang paling menonjol difokuskan pada hilangnya identitas kesukuan yang unik dan cara hidup masyarakat. Kemungkinan untuk mengartikulasikan keprihatinan lokal dengan agenda nasional dan internasional jelas ada. Situasi inilah yang membuat masyarakat adat menentang proyek tersebut. Mengartikulasikan identitas adat di Indonesia antara kondisi, risiko, dan peluang. Artikulasi identitas pada suku Lindu melibatkan persaingan memperebutkan sumber daya yang batas-batas kelompoknya dibuat eksplisit dan budayanya dilucuti. Dalam hal ini, terdapat struktur politik lokal, yaitu adanya tetua atau pemimpin, serta dewan adat yang diberi mandat untuk berbicara tentang kapasitas kesukuan untuk menunjukkan identitas budaya dan pengetahuan lokal kepada orang luar. Terdapat juga minat para aktivis perkotaan dalam menemukan dan mendokumentasikan kearifan. Serta terakhir, terdapat kepentingan di tempat tertentu yang timbul dari konflik yang disponsori negara atau korporasi. Di bawah pemerintahan Soeharto, risiko menjadi sangat besar dalam segala bentuk pengorganisasian politik. Pemerintah biasanya melihat para aktivis sebagai penggerak masalah atau merujuk pada kegiatan subversif, bertindak sebagai pihak ketiga, menyesatkan dan memanipulasi rakyat pedesaan yang sederhana, serta menciptakan politik di tempat yang seharusnya tidak ada politisasi. Bukanlah hal yang mudah untuk menemukan titik temu bagaimana masyarakat pedesaan mengidentifikasi diri mereka sendiri dan diidentifikasi sebagai masyarakat adat untuk kemudian digabungkan dalam satu tujuan dan disajikan dalam kerangka diskursif bersama. Mereka mungkin menampilkan diri mereka sebagai masyarakat adat, atau mereka mungkin menekankan posisi mereka sebagai penduduk desa biasa. Jika terlihat terlalu primitif, mereka berisiko digolongkan sebagai masyarakat terasing dan dimukimkan kembali oleh Departemen Sosial. Di sisi lain, sebagai penduduk desa biasa, mereka rentan terhadap pemindahan sewenang-wenang di bawah program pemerintah lainnya. Salah satu ketidakpastian paling signifikan dalam artikulasi identitas masyarakat adat adalah menyangkut apakah koneksi pada masyarakat adat benar-benar dapat dibuat atau tidak. Di Lindu, pejabat pemerintah menolak untuk terlibat dengan masalah adat. Mereka hanya mengulangi argumen tanpa memperhatikan kesesuaian bukti di lapangan. Para pemerhati lingkungan, jurnalis, atau aktivis sosial dan politik lainnya yang mencari informasi mengenai pengetahuan tentang adat dapat menemukannya dengan lebih mudah di beberapa tempat, seperti yang terlihat kontras antara daerah Loje dan Lindu. Suku Lindu memiliki standar hidup yang jauh lebih tinggi. Penduduknya berpendidikan dan mampu berbahasa Indonesia,
serta mempunyai kepemimpinan dengan posisi kolektif yang diartikulasikan dengan jelas. Berbeda dengan masyarakat di Gunung Lauja. Untuk berkomunikasi dengan masyarakat di Gunung Lauja jauh lebih sulit. Hal ini disebabkan adanya kondisi tidak bisa membaca, tidak bisa berbahasa Indonesia, serta hanya ada sedikit sumber dokumen yang berharga. Kesulitan akses dan koneksi pada masyarakat adat membuat artikulasi identitas mereka semakin sulit didefinisikan. Korespondensi atau keterhubungan itu sendiri adalah produk artikulasi. Beberapa tempat di daerah itu mungkin bisa lebih memperlihatkan kondisi alam dengan semak belukar dibandingkan dengan daerah di Gunung Lauja. Namun, masyarakat Lauja tidak mudah terhubung. Ada banyak tulisan tentang bagaimana perjuangan subaltern terdistorsi oleh representasi yang dibuat dan dipaksakan oleh pihak luar. Di Indonesia, kesulitan dalam artikulasi ada pada persoalan kontingensi atau ketidakpastian sehingga memunculkan ambiguitas. Dalam posisi ambiguitas tersebut, pemerintah dapat menetapkan aturan baru untuk mengidentifikasi orang primitif atau masyarakat adat, dan bahkan mengakui hak-hak mereka dengan perlakuan khusus, tanpa secara mendasar mengalihkan landasannya pada masalah yang mempengaruhi pengakuan hak mereka atas tanah dan hutan tempat mereka bergantung. Beberapa orang akan memperoleh pengakuan resmi atas status masyarakat adat mereka, tetapi akibatnya mungkin ketegangan akan meningkat karena penduduk yang berdekatan mendapati diri mereka terpengaruh secara berbeda. Identitas etnis jelas bukan wilayah ideologis pilihan negara. Meskipun tanda-tanda budaya yang beragam selalu dapat diterima, identitas, sejarah, dan komitmen yang dilokalkan secara konsisten tidak diperhatikan, bahkan dihapuskan untuk mendukung arah pembangunan yang homogen. Ketika diposisikan dalam kaitannya dengan bidang kekuasaan khusus ini, artikulasi yang memusatkan perhatian pada celah kesukuan dapat membuat hubungan yang penting. Akan tetapi, artikulasi seperti pendapat dari Stuart Hall akan terus berubah sepanjang waktu. Lindu menolak gagasan bahwa negara dapat membawa mereka ke dalam pembangunan dan menolak dimobilisasi. Sementara itu, refleksi sinis dari Lauja adalah produk dari pengalaman puluhan tahun dengan keserakahan resmi, ketidakmampuan, dan ketidakpedulian. Mereka tahu betul bahwa masa depan mereka tidak terletak pada pemberian negara. Sekarang kita tiba pada bagian kesimpulan. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis atau sesuatu yang telah jadi. Kebudayaan adalah sesuatu yang dinamis, mengalami proses perubahan secara terus-menerus, sehingga yang ada bukanlah sesuatu yang jadi, melainkan proses untuk menjadi atau becoming. Identitas budaya adalah suatu masalah, karena secara subjektif, identitas budaya ditempatkan oleh mereka yang menjadi bagian dari budaya itu. Sementara pada sisi lain, orang yang berada di luar mereka dengan leluasa menempatkan identitas budaya mereka dari sudut kepentingan yang beraneka ragam. Dalam konteks seperti di atas itulah, kita mendapati realitas kelompok masyarakat adat atau indigenous people di Indonesia. Apakah masyarakat adat masih ada? Seperti apakah identitas mereka? Di mana posisi mereka berhadapan dengan kebijakan negara? Kalau kita menyadari bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang dinamis dan berada dalam keadaan yang menjadi,
Maka, klaim masyarakat adat dengan identitas yang diidentifikasi oleh mereka sendiri, maupun diidentifikasi oleh orang yang berada di luar mereka, selamanya menjadi sangat sulit untuk dirumuskan dalam sebuah formula yang dapat disepakati bersama. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.